3.143 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 410.088 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 3.506 pasien, sehingga total kasus sembuh sebanyak 337.080 pasien. Tambah 87 orang, sehingga total kasus meninggal ada 13.869. Video sebelumnya itu menjelaskan tentang keadaan COVID-19 di Indonesia. Sudah terlihat bahwasanya saat ini virus itu menyebar di mana-mana. Dan semua orang yang ada di Indonesia hendaknya mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Coronavirus menyebabkan banyak sekali dampak negatif. Salah satunya adalah dampak negatif terhadap pendidikan. Orang tua, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, semuanya mengeluh tentang saat ini. Karena banyak anak yang tidak mempunyai teknologi seperti handphone, sehingga ilmu atau pembelajaran mereka tidak efektif seperti biasanya. Apalagi orang tua, mereka banyak mengeluh tentang pendidikan anaknya, karena mereka tidak memahami bagaimana teknologi itu. Mereka beranggapan bahwasanya ini adalah pembodohan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu teknologi sehingga menyebabkan anak mereka malas belajar. Mereka ingin mengajari, tetapi mereka juga tidak tahu. Memang pemerintah sudah memberikan kepada siswa-siswi untuk paket gratis, tetapi handphone saja tidak punya. Bagaimana itu untuk digunakan? Disinilah kami akan mewawancarai di setiap daerah. Satu daerah Kota Pinang, Kota Tanjung Balai, dan Kota Ledong. Ini kami mewawancarai setiap ibu-ibu bagaimana tanggapan mereka tentang anak-anak mereka yang sekolah dari rumah atau daring. Nah, itulah dia cuplikan bukti bahwa kami mewawancarai di kota masing-masing. Ada yang terfokus nggak tentang gambar yang pertama ketika saya yang mewawancarai di Kota Tanjung Balai? Di situ ada orang tua, anak, dan saya. Di tengah-tengahnya ada anaknya. Pertama, saya bertanya kepada orang tuanya, kemudian saya bertanya kepada anaknya bagaimana corona ini, bagaimana keadaan pendidikan. Nah, dia beranggapan, si anak beranggapan bahwasanya semoga corona ini semakin berlanjut. Nah, di situ saya merasa kaget, bukan kepanik. Kenapa? Karena semua orang berdoa supaya corona ini cepat berlalu. Ini berbeda dengan dirinya. Dia menganggap corona ini sangat menguntungkan baginya. Dia tidak sekolah, dia bermain-main di rumah, tidak ada PR, tidak ada tugas, tidak ada pembelajaran, tidak ada guru yang marah-marah karena tidak siap tugas, dan lain-lain sebagainya. Karena beda halnya di kota lain dan di kota saya, tepat di Kota Tanjung Balai. Karena anak-anak di sini, untuk anak SD, mereka tidak ada tugas, tidak ada daring, dan tidak ada teknologi yang digunakan di dalam. Tetapi untuk anak SMP, SMA, Sanawiyah atau Aliyah, mereka menggunakan teknologi. Nah, itulah uniknya dari video, dari gambar yang sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya, ini adalah foto dari teman saya ketika wawancara di Ledong dan Kota Pinang.
Itulah dia cuplikan dari teman saya yang ada di Ledong dan Kota Pinang. Banyak juga orang tua yang sangat mengeluhkan tentang kejadian saat ini, yaitu coronavirus. Mereka juga dituntut untuk mengajari anak mereka dari rumah, mengajari dengan teknologi. Banyak mereka sangat khawatir tentang anak mereka. Karena ketika mereka menggunakan pembelajaran dari handphone, tidak ada jaringan, apalagi ketika hujan. Mereka berbicara, rumah kami kan pelosok. Sedangkan lampu aja hidup syukur alhamdulillah, apalagi jaringan yang 4G. Itu sangat menyedihkan. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk itu, saya Nurul Anissa dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.